Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huriah Waida Rusdi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan dan mental. Jadi, kita membahas tentang kecerdasan dulu ya. Kata kecerdasan adalah kata yang bisa digunakan untuk mengembangkan tingkat kecerdasan seorang, namun ada beberapa pendapat yang berbeda antara para ahli, dan berbeda referensi mengenai definisi ini. Di antaranya adalah kesadaran adalah kemampuan berpikir, kemampuan memahami dan belajar secara kritis, mengambil sebuah keputusan, dan pendapat berdasarkan akal. Lalu ada kecerdasan adalah kemampuan untuk bereaksi atau beradaptasi dengan cepat dan tepat, baik fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru menjadi pengalaman dan pengetahuan yang siap digunakan dalam menghadapi kondisi, adalah kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah dan memberikan jawaban yang benar dan mempelajari hal-hal baru dengan cepat dan efisien. Lalu ada perkembangan mental secara emosional adalah suatu kondisi yang mengidentifikasi seseorang atau individu yang mengalami psikis, emosi, sikap yang secara keseluruhan akan menentukan gaya tingkah laku seorang. Sikap orang tua adalah dalam mendidik anak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan emosi anak. Perkembangan intelektual terjadi melalui tahap-tahap beruntun yang selalu terjadi dengan urutan yang sama. Tahap-tahap itu didefinisikan sebagai kluster dari operasi mental, pengurutan, pengekalan, pengelompokan, pembuatan hipotensi, penarikan kesimpulan, yang menunjukkan adanya sebuah tingkah laku intelektual, dilengkapi oleh keseimbangan equilibrium antara asimilasi dan akomodasi. Lalu asimilasi itu penyerapan informasi baru ke dalam pikiran, dan akomodasi menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru. Nah, kita membahas tentang teori kecerdasan berbasis pengukuran kemampuan pemecahan masalah dalam logika linier. Pengukuran kecerdasan pertama ditemukan oleh Alfred Binet yang menganggap kecerdasan sebagai kemampuan mental umum. Hal ini didasarkan pada teori kecerdasan yang dikemukakan oleh Wilhelm Stem pada tahun 1911 dan kaitannya dengan teori faktor tunggal unifaktor teori atau kecerdasan umum, general intelligence. Menurut teori ini, kecerdasan adalah kemampuan umum, oleh karenanya cara kerja kecerdasan juga bersifat umum. Reaksi atau tindakan seorang untuk beradaptasi dengan lingkungan atau memecahkan suatu masalah juga bersifat umum. Lalu menggunakan analisis faktor, para peneliti menemukan bahwa kecerdasan tidak tunggal. Teori kecerdasan yang berkaitan dengan hal ini adalah ada beberapa teori yang saya temukan. Yang pertama ada teori dua faktor, two factor theory. Dikembangkan oleh seorang matematikawan yang bernama Charles. Dia mengembangkan teori kecerdasan berdasarkan elemen mental umum yang dikodekan sebagai G, serta elemen spesifik yang dilambangkan sebagai S. Faktor G mewakili keteguhan mental umum yang berfungsi dalam perilaku mental individu, sedangkan faktor S itu mengidentifikasi tindakan mental khusus untuk pemecahan masalah. Lalu yang kedua ada teori multifaktor. Lewis tidak setuju dengan keberadaan faktor G ini. Dia mengatakan bahwa kecerdasan terdiri dari 7 kemampuan mental dasar yang dikenal sebagai kemampuan faktor atau faktor C. Termasuk yang pertama ada penalaran numeria dalam angka, dan yang kedua ada memori, yang ketiga kesadaran linguistik,
Lalu yang keempat itu ada kemampuan spesial. Yang kelima ada penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan dalam data yang ada. Lalu yang keenam ada kecepatan berpikir, tujuh pemecahan masalah. Lalu kita membahas ke teori berikutnya, yaitu kecerdasan kuantitatif. Menurut Thorndike, ada 3 jenis kecerdasan, yaitu tingkat munculnya masalah yang dapat dipecahkan seorang, kualitas pemecahan masalah, dan jumlah masalah yang hingga batas tertentu tingkat dapat diselesaikan. Ada pula faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak, yaitu ada faktor keturunan, faktor lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. Lalu faktor minat dan bakat, faktor kebebasan dalam berpikir, faktor kematangan fisik maupun psikis, pola seorang tua, dan faktor nutrisi. Dan juga ada faktor gangguan mental. Baik, itu saja presentasi saya hari ini dan pembahasan saya hari ini. Semoga ilmunya akan menjadi bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.